Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Untuk acara Product of the Week kali ini, seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini kita bersama POMI untuk membahas produknya mengenai Big Series. Hari ini kita akan dibantu oleh Mbak Frisil. Halo Mbak Frisil. Halo Pak Wayu. Halo. Mbak Frisil adalah specifier arsitek dari Prima di Kelindo ya Pak ya, Mbak ya, atau di Tel Studio. Ya, betul. Dari sisi prinsipal produk yang kita bahas, diwakili oleh Pak Yapi. Halo Pak Yapi, dan juga Pak Yapi di sini ditemani oleh Bu Satya. Halo ya. Pak Yapi. Halo, siang Pak Yapi. Ya, saya Yapi sama Ibu Satien dari POMI. POMI ini material kita, motifnya itu ada yang kayak bricks, ada yang kayak wood, stone, sama dekoratif. Tapi yang paling banyak orang pakai itu yang motif bricks. Jadi dia itu bentuknya kayak bata dan tebalnya hanya 5 mili. Dia contohnya seperti ini, saya kasih contoh. Kayak begini contohnya. Jadi dia kalau untuk warna ini juga sudah bisa custom mau warnanya kayak apa gitu. Nah, untuk ketebalan sendiri hanya 5 mili seperti ini. Jadi semuanya rata Pak 5 mili atau ada toleransinya ketebalannya? Kalau untuk yang motif bata kita 5 mili, tapi kita kalau yang paling tebal yang motif batu itu bisa sampai 4 cm tebal, kayak bongkan batu. Oh, tebal juga ya? Iya, betul. Ini kan bisa eksterior juga ya Pak, berarti sudah ada anti UV-nya juga? Kalau anti UV ada, makanya kalau kita warna itu kita garansi di luar 5 tahun, tidak ada pudar, tidak ada luntur, itu karena dia bisa ada anti UV-nya. 5 tahun, terus setelah 5 tahun dia ada kemungkinan pudar gitu Pak? Kalau lewat dari 5 tahun itu biasa kalau udah kena hujan, kena matahari, dia bakal ada sedikit lebih muda warnanya gitu. Tapi semuanya rata kan ya, maksudnya nggak rata belang-belang gitu. Tapi kalau untuk warna luntur tuh enggak. Kalau ada luntur kita ganti. Tapi selama jangka waktu 5 tahun aja ya? Kalau untuk garansi kita 5 tahun, betul. Oke, nah ini Pak, Bapak kan ada kalau untuk pemasangan juga, kalau misalnya kita yang pasang itu kita juga garansi pemasangan juga. Oh, tapi maksudnya orang biasa juga selain orang Bapak bisa pasang juga? Bisa. Nggak aplikator kan? Nggak harus, betul. Nah, kalau Bapak kan tadi eksterior kan dia anti UV. Bapak tuh dibedain nggak sih produk eksterior dan interior atau sama aja? Sama aja, karena material kita sebenarnya dari tanah liat sama batu, jadi dia emang dicampur gitu. Kalau untuk speknya itu lebih ke untuk fasad. Cuman karena kita ada bikin motif kayak dekoratif, jadi itu bisa dipakai untuk interior juga. Oh, berarti kalau itu harga buat interior agak kemahalan dong ya Pak? Kalau dari eksterior? Kalau harga sebenarnya tergantung dari budget. Kalau misalnya kalau untuk interior, karena kita harga mulai dari 200.000 per meter sampai yang paling tinggi 1 juta per meter. Jadi kalau untuk itu harga tergantung budget sih. Cukup luas juga ya range-nya ya Pak? Ya, betul. Oke, Pak mungkin bisa dijelasin sedikit Pak cara pembuatannya itu gimana sih Pak? Kalau untuk pembuatannya itu kita materialnya dari tanah liat. Jadi dia warna-warna itu pakai campuran tanah liat asli sama stone powder. Jadi batu yang dihancurin jadi serbuk. Nah itu di mix. Setelah dicampur itu dimasukin ke dalam cetakan, baru masukin ke dalam mesin untuk dipanggang, dipanasin. Gitu. Nanti setelah keluar dari mesin itu baru kita potong-potong. Oke. Terus jadi barangnya pas datang itu ke lokasi udah dalam bentuk modular. Oke, berarti tadi barangnya import ya Pak? Barangnya import, betul. Import dari kalau kita pabrik di China. Oh, oke. Itu modulnya itu kalau boleh kita tahu biasanya pada saat dikirimkan ke project ukurannya berapa Pak?
Kalau ukurannya itu tergantung tipenya. Kalau yang bata itu dia kecil-kecil 24 cm kali 6 cm. Tapi kalau yang motifnya kayak batu dia slabnya lebih besar. Paling besar itu bisa sampai 2,8 meter kali 1,2 meter. Oh, bisa custom ukuran, Pak? Kalau custom ukuran kita biasanya potong di lapangan sih. Jadi misalnya dari yang slab 2,8 meter itu, misalnya kalau mau dibikin jadi 1,4 atau dibelah jadi 1,2 itu di lapangan sih. Tapi kalau yang udah kecil-kecil kayak bata gitu nggak bisa di custom ukurannya? Iya nggak bisa. Itu karena dia udah pas datang itu udah terpotong. Oke, kalau warna sendiri Pak bisa di custom juga? Kalau warna bisa custom, dan kalau untuk custom warna tidak ada tambahan charge lagi. Oh, tapi ada minimumnya ya biasanya Pak? Ada minimumnya, betul. Itu berapa? Minimumnya 200 meter persegi. Oh, 200. Iya, betul. Kayak yang di background saya ini, dia gambarnya itu udah gradasi warna. Berarti tapi memang satu boxnya itu warnanya tiap itu modulnya beda-beda ya Pak? Betul. Kalau untuk modul tergantung tipenya. Misalnya 2,4 kali 1,2. Cuman kalau untuk uratnya itu udah random. Oh, dari random ya. Oke. Nah, kalau yang motif bata ini Pak, dia ada variasi teksturnya nggak sih Pak? Ada. Kalau untuk bata dia ada variasi teksturnya. Ini Bisa saya lihat, kasih sampelnya. Mungkin kalau misalnya file presentasi gambarannya boleh di-share juga Pak Yapi. Oh iya, boleh. Oke. Saya bukain filenya. Bisa kelihatan? Ya, sudah terlihat. Tapi bisa diperbesar ya? Iya. Jadi variasi teksturnya mana Pak? Mana saja? Jadi kalau misalnya tipe bata ada 4 tipe sebenarnya kita. Jadi dia sebenarnya beda di teksturnya, ada yang lebih kasar, ada yang lebih halus. Nah kalau misalnya di sini dapat lihat yang sebelah kiri itu tipe G-Brick. Jadi dia sebenarnya lebih kasar. Aku mungkin zoom ke filenya ya. Ya. Ini lebih kayak gini sih ya. Jadi kalau misalnya ini pemasangan contohnya di Semarang untuk kayak pilar-pilar di mall. Oh, itu nanti pakai apa ya Mas? Untuk pemasangannya, ya bisa pakai mortar, kalau kita pakai lem sealant biasanya. Oh, bisa juga pakai sealant ya. Berarti sealantnya apa jenis PU gitu yang bisa dipakai? Sealant silikon sih biasanya kita. Oh, silikon. Jadi tergantung tipe backingannya, karena kan misalnya ada yang triplek, ada yang gypsum, atau misalnya yang pakai seram kasar, nah itu beda-beda jadinya perekatnya. Oke, tapi ini dia cara pasangnya cuma bisa pakai yang wet ya? Yang pakai mortar aja? Kalau dry system gitu bisa? Nggak bisa kalau misalnya sistem. Biasanya paling mungkin tempel ke backing dulu jadinya sih pasti. Oh, tempel ke backingnya harus pakai mortar gitu ya? Kalau nggak apa-apa jadi sealant gitu. Jadi pasti ada backingannya. Oke. Kalau misalnya selain ini, misalnya kita yang tipe ini ya. Kalau ini tipe R, warnanya Keblok sih. Ya. mungkin yang ini tipe K, jadi dia lebih kasar. Kalau dapat dilihat dari fotonya juga, yang sebelah kiri. Oh iya, betul. Oke. Sudah dipasang di mana nih kalau di Indonesia? Kalau misalnya ini sih beberapa restoran, hotel, dan juga ada semua sih. Kalau untuk yang terpasang sih kita udah masuk ke project kayak F&B, untuk kafe-kafe, restoran, hotel, resort juga udah ada. Misalnya yang pertama atas nih contohnya juga di Jakarta, di Indonesia juga sih. Jadi dia kayak buat restoran gitu, dia pakai buat di plafonnya dan juga di dindingnya. Oh iya, jadi semuanya bisa satu tone gitu ya? Betul. Ada kesulitan nggak sih kalau nempel di plafon gitu? Plafon sih bisa pakai sealant sih, jadi nempel. Karena kan barangnya enteng juga kita. Kalau untuk di plafon kita butuh perekatnya yang lebih ringan. Jadi kita nggak pakai mortar. Kita pakainya lem silikon MS. Itu dia lem biasanya yang dipakai untuk nempel ke beton sih. Lem. Oh, modified itu ya, modified silikon ya? Betul. Jadi kita kalau pasang di plafon kita bisa pasang ke dak beton atau pasang ke partisi gypsum, GRC, triplek juga bisa. Oke, kelihatannya juga ini dengan adanya material tipis dan ringan ini kayaknya lebih cepat ya Pak ya untuk instalasinya juga. Betul.
dan nggak ada resiko kayak lepas. Karena kalau biasa kita kalau pasang batu alam atau batu bata atau barang yang lebih berat itu dia kalau ada resiko bisa lepas. Nah kalau lepas itu dia bisa kalau kena orang kan bahaya. Kalau ini enggak gitu, karena dia cuma 5 mili aja tebalnya. Gitu. Iya, bisa tunjukin nggak sih Pak, kayak misalnya ada perbandingannya nggak gitu, kecepatan instalasi dengan foamy dengan bata yang expose gitu Pak? Bisa, aku bukain video yang untuk pemasangan ya. Oh ada ya? Ada. Sama keunggulan lainnya apa nih Pak? Selain dia lebih cepat? Kita juga lebih bisa. ringan? Karena material ini dia tebalnya 5 mili, jadi kita bisa untuk ngebungkus bidang yang melengkung. Jadi Oh ini bisa di-bending? saya bukan videonya yang melengkung. Kalau ini yang di video ini tipenya tipe travertine, dia ukurannya 1,2 meter kali 0,6, itu bisa langsung di-bending di pilarnya gitu. Minimumnya berapa Pak? Radius atau diameternya? Maksimum radiusnya 15. 15 apa nih? 15 cm. 15, iya 15 cm. Berarti 30 cm ya diameternya ya? Betul, kayak yang pilar ini 30 cm. Oh itu bisa langsung di-bending begitu aja Pak? Tanpa harus Bisa. dipanasin dulu atau gimana gitu? Nggak usah dipanasin dulu, betul. Oh Bisa langsung langsung. aja bisa ya? Mm-mm. Jadi mungkin setelah ditempel dia bisa mungkin ditahan bentar atau diikat dulu gitu agar bentuknya kan jadi Ya. sesuai dengan. Kalau untuk pilar biasa kita kalau setelah kita pasang itu kita ikat dulu pakai tali gitu. Jadi dia perekatnya kering dulu gitu. Nanti setelah dilepas dia baru udah merekat. Jadi benar-benar nggak perlu pakai ada penguatan seperti screw gitu ya Pak ya? Oh udah nggak perlu, betul. Udah nggak perlu di screw lagi. Langsung. Jadi kalau untuk renovasi rumah lama atau renovasi bangunan lama itu sangat cocok sih. Gitu. Kayak kita ada renovasi mall di Bali itu mall level 21 itu pilar-pilarnya dulu bekas tempat parkiran, jadi dibikin mall itu pilar-pilar melengkungnya tinggal kita langsung lapis, jadi finishingnya kayak batu tampaknya gitu. Oke, berarti maksudnya nggak perlu dibobok-bobok lagi gitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini yang video ini contohnya untuk renovasi apartemen. Dia ada pakai putih jadi- dan juga yang retro. Betul. Jadi ini finishingnya lebih ke industrial nih, kayak pakai bata-bata gitu. Berarti ini kan finishing terakhirnya nih Pak, kalau misalnya kita baru bangun nih dari awal, itu Betul. plester kasar aja ya? Atau apa gitu Pak yang disarankan? Kalau bangun baru cukup di plester kasar, kecuali temboknya itu tembok untuk fasad. Kalau untuk fasad mesti di waterproofing itu dengan mortar yang 2 komponen. Jadi mortarnya itu untuk waterproofing. Setelah itu baru kita pasang foamy-nya. Gitu. Oh yang cementitious maksudnya ya Pak? Betul. Tapi kalau untuk dinding interior nggak perlu di waterproofing. Oh tapi kalau di eksterior wajib. Itu kenapa ya Pak? Karena Kenapa kalau wajib? dinding eksterior itu kalau misalnya dindingnya ada retak, atau pergeseran itu kan pasti ada celah nanti. Nah celahnya itu bisa kemasukan air, nanti dinding dalam rumah itu jadi lembab gitu. Jadi Emang foamy-nya itu nggak tahan air Pak? bukan, karena kita kalau misalnya dindingnya itu gerak, geser, pasti kan ada yang retak ya. Yang retak itu nanti ada kemungkinan air itu masuk dari celah-celah itu dari atas. Oh dari Kalau atas. Betul, kalau dari foamy-nya itu dia nggak bakal tembus airnya. Oh tapi yang Bapak khawatirkan dari atas gitu ya? Iya, jadi kalau di waterproofing dia lebih aman sih. Oke, ini Bapak pasang Pak di mana nih Pak? Kayaknya lumayan tinggi juga. Mentari. Iya, Cultural yang mentari ini sekolahnya dia tadinya dindingnya itu pakai kamprot. Cuman kamprotnya itu campuran catnya mungkin salah, jadi luntur dia. Nah itu kita langsung tempel yang bricks ini langsung tempel ke kamprotnya. Oh langsung tempel ke kamprot juga bisa ya? Bisa. Jadi udah nggak perlu bongkar kamprotnya lagi gitu. Jadi ada batasan nggak sih Pak yang disaranin untuk ketinggian di fasad yang dipasang? Kalau kita yang paling tinggi sekarang so far 17 lantai kita pasang. 17 berarti sekitar 50-an meter ya Pak? Iya betul. Apartemen gitu?
Kalau untuk hasil tes wind load gitu kita juga ada. Kita nggak masalah sih, paling tinggi so far kalau di luar negeri bisa pasang sampai 33 lantai juga udah pasang. Oke. Perlu di coating lagi nggak sih Pak ini? Nggak perlu Kalau ya di kan? coating ya. Kalau untuk outdoor fasad perlu di coating. Coating apa ya Pak? Dari Bapak atau bisa dari produk lain? Kalau coatingnya sendiri kita pakai produk dari misalnya merek Propan, merek AM gitu. Oh, Coating batu sama buat batu alam ya? Batu alam betul, karena Oh, kan coating batu alam ya. betul. Gitu. Tapi Kalau berarti kalau di luar negeri malah material ini direkomendasi untuk pasang yang bangunan tinggi. Karena kalau di luar negeri itu kayak di China misalnya banyak kejadian itu mereka pakai keramik untuk gedung ketinggian 30 ke atas. Ada yang lepas itu kan kalau lepas bahaya yang di- banget. betul. Apalagi batu alam lepas itu yang di bawah pasti bisa hilang nyawanya kan gitu. Jadi kalau di China itu material foamy ini udah direkomendasikan untuk menggantikan batu alam sama keramik untuk ketinggian 30 ke atas gedung. Oke, Pak, kalau ini ada ininya juga nggak sih Pak? Apa kayak daya untuk penyerap suara atau ini? Kalau akustik iya, karena material ini dia kan berpori. Jadi kalau dipakai untuk interior pasti dia bisa menyerap suara. Tapi kalau di akustiknya tidak sampai kayak akustik yang emang spesial akustik untuk ruangan karaoke misalnya gitu ya. Tapi kalau menyerap suara iya bisa. Berarti bisa mengurangi bising juga ya antar tetangga gitu ya Pak? Betul. Oke. Nah ini Pak, kita lihat kan kebanyakan di dinding ya Pak ya. Kalau di atap gitu bisa nggak sih Pak? Soalnya kan saya ada project nih, dia tuh atapnya sama dindingnya itu nyatu. Jadi kan desain sekarang kan suka kayak gitu ya Pak, kayak aneh-aneh gitu. Nah dia dari dinding itu sampai atapnya nyatu, dan itu tuh dia maunya kayak bata-bata gitu sih Pak. Disaranin Nah, nggak sih Pak buat di atap gitu? Iya bisa. Kalau di luar negeri juga mereka pakai buat di atap. Karena emang desainnya itu udah bangunannya sama. Jadi atap langsung belok ke dinding kan. Kalau kita ada project yang pakai di atap, itu kita atapnya itu dari spandek. Jadi dia dapat pakai spandek, dicor sampai rata, baru kita tempel yang motif kayu itu. Oh bisa lihat Pak contohnya? Ada. Saya bukan bentar. Oh dia pakai spandek, terus diratain dulu, baru pakai. Jadi aman ya, nggak bakal bocor gitu maksudnya ya Pak? Betul. Dan foamy-nya udah nggak perlu di sculpt lagi, cukup pasangnya pakai mortar aja. Udah aman ya. Aman, betul. Kalau misalnya dia nggak mau pakai atap metal dulu Pak, kalau atap dak beton gitu gimana Pak? Kalau dak beton lebih bisa lagi, langsung kita pasang ke dak betonnya aja. Oh, oke. Berarti Yang kalau penting dia misalnya mesti diratain, jangan bidangnya nggak rata. Kalau bidangnya nggak rata nanti kita foamy-nya juga ikut nggak rata juga hasilnya. berarti semen board gitu juga bisa ya Pak? Bisa, GS-nya juga bisa. Tapi masih rawan nggak sih? Apa harus ada waterproofing dulu ya berarti ya? Cuman kalau GS mungkin nggak bisa diinjek nanti atapnya ya. Kalau dak beton kan dia lebih kuat. Nah ini untuk di atap. Oh ini tapi yang wood gitu ya Pak ya? Yang kayu betul. Ini project dari arsitek. Jadi dia itu bangunan lamanya itu kebakaran, lantai 2-nya. Tadinya itu atap, dinding semua pakai kayu ulin. Cuman dia habis kebakaran, ownernya itu takut pakai kayu lagi. Jadi cari alternatif gitu. Berarti ini udah fire retardant juga ya Pak ya? Iya, fire retardant. Kalau untuk fire retardant saya ada videonya sih. Saya boleh puterin ya. Iya boleh Pak. Boleh Pak. Silakan. Nah, kayak video ini. Dia kalau kena api itu dia cuma akan gosong. Dia nggak bakal kayak apinya nyala gitu, enggak. Jadi dia bakal gosong di tempat aja gitu. Karena kan dia tanah liat. Dan tidak akan menyebar sama sekali ya Pak? Enggak, betul. Jadi kalau misalnya kita ada project di luar negeri itu gedungnya kebakaran. Jadi ada pakai aluminium, bangunannya ada pakai aluminium, ada pakai foamy. Yang aluminium itu udah kebakar habis, yang si foamy-nya cuma gosong aja gitu.
tetap ada ya jadinya. Mm-mm. Berarti kalau foamy ini memang Bapak sarankan pasangnya pakai nut atau tanpa nut sih Pak? Kalau itu opsional, karena tergantung desainnya. Kalau desainnya pakai nut, mau dibikin tali air bisa. Kalau mau dipasang rapet juga bisa. Karena kita tingkat mau susut itu nggak ada. Oh, nggak ada mau susut. Ah, betul. Ini contoh yang pakai di lantai di restoran di Kuningan, Flame. Ini yang motif bata gitu. Kurang tahu. Nah, itu untuk lantai-lantai ini bisa. Oh, Mana Pak? Oh, ini ya. Ya, mm-mm. Oh, justru jadi kelihatannya antik ya Pak? betul. Itu udah di coating juga. Ini kotaknya terpisah atau memang sudah dalam satu ini Pak? Sudah satu Ya. paket Pak? Udah. Kalau kita biasa pemasangan kalau mau dari tim foamy bisa, atau misalnya kontraktor ada tukang sendiri, tinggal kita kirim orang untuk supervisi aja yang pasang gitu, untuk finishing dulu. Jadi, Oh, itu dia tipenya yang mana tuh Pak? Yang dipasang Yang- di Flame tadi? yang tadi itu yang tipe A-brick, dia A-brick warna terakota. Oh, Totalnya Bapak ada berapa warna sih Pak semuanya? Kalau warna ada banyak banget ya, karena kita bisa kombinasi gradasi. Misalnya kayak warna merah, misalnya 038 mau dikombinasi sama warna putih 052, nanti hasilnya ada kayak gradasi 2 warna bisa gitu. Jadi kalau untuk warna sih banyak banget gitu. Kalau tergantung arsiteknya nih ya, kita sebagai arsitek mix match gitu ya Pak ya. Betul. Untuk foamy sendiri itu sudah dapat ininya belum sih Pak? Kayak sertifikat untuk ramah lingkungannya gitu. Kalau kita sebenarnya karena produksinya di luar negeri dari China itu, untuk sertifikat mereka sudah lengkap banget. Jadi untuk green buildingnya, untuk fire retardantnya, wind load-nya semuanya ada. Dan mereka juga ada dapat sertifikat green building material dari Singapura, dari Hong Kong, sama dari Eropa. Memang udah ini ya, udah green ya Pak ya. Betul, karena mereka memang ada jual di kayak Amerika, di Eropa. Jadi mereka setiap negara pasti harus ada sertifikatnya gitu. Oke. Pak, saya penasaran nih kalau misalnya di proyek kan suka banyak waste ya Pak ya. Kayak misalnya dia patah kah atau apa. Nah itu sebenarnya bisa didaur ulang lagi nggak sih Pak? Atau dibuang aja gitu? Oke, kayak misalnya kita yang tipe bata ini satu boxnya itu ada 420 piece bata. Berapa Jadi- meter persegi itu Pak? Itu satu boxnya 5 meter sampai 6 meter persegi. Nah, Oke. kita biasa kalau kita kirim kayak ke Bali misalnya dari Jakarta, misalnya kita kirim 15 box, itu pasti nanti ada sekitar 3 box yang bata yang ditaruh di paling atas itu ujungnya mungkin gompel. Nah, itu bisa dipakai untuk waktu pasang itu bisa dipakai untuk sudutan. Jadi kan karena kalau di bagian ujung itu pasti kan mesti kita potong. Oh, oke. boleh saya bacakan pertanyaan melalui chat Pak Yapi? Karena Boleh. sudah ada banyak pertanyaan juga dari chat dan di sini kita bacakan dari yang bawah dulu aja. Di sini apakah ada kemungkinan berjamur atau sudah pakai anti jamur Pak, dan ketahanannya di eksterior berapa tahun? Kalau untuk warna sendiri kita garansi 5 tahun itu nggak ada pudar, nggak ada luntur. Udah gitu kita kalau untuk jamur dan lumut itu kalau sudah di coating dia sudah anti lumut, anti jamur. Nah kalau misalnya nggak di coating itu juga nggak bakal jamur atau lumut selama tidak direndam. Kalau misalnya kita pengalaman kita pakai di kolam ikan gitu, kalau misalnya nggak di coating karena airnya itu keruh misalnya nggak dibersihin, ya itu dia bisa tumbuh lumut gitu. Pemasangan saya bisa kasih lihat video pemasangan juga. Tadi sempat ada pertanyaan Pak Dadan ya. Iya, betul. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Dadan. Jadi mungkin bisa sekalian lihat kita biasa proses pemasangannya kayak gimana. Jadi kalau misalnya ini contoh pemasangan dengan mortar misalnya ke dinding. Oh, ini khusus slab ya Bu ya? Betul, itu yang tipe batu, jadi dia lebih gede sih, 60-30 gitu. Nah, itu saya lihat untuk mortarnya mereknya yang itu Bu, apa memang di yang itu atau bisa bebas yang lain aja sebetulnya Bu? Kita pakai yang lain dulu, kita bisa rekomennya pakai MU sih. MU apa tuh? MU berapa?
MIU 400 kita pakai. Yang buat batu alam ya? Yang untuk granite fix. Oh, granite fix. Oh, berarti yang memang udah agak atas ya Pak ya produknya ya? Kualitasnya Iya, karena yang 400 itu lebih cepat kering juga. Jadi kalau misalnya kita untuk masang, dia keringnya lebih cepat. Jadi pengerjaan juga bakal jadi lebih cepat juga selesainya. Dan nggak melorot juga ya Pak ya? Nggak melorot, betul. Itu contohnya kalau misalnya pakai sealant tadi, Pak, berarti masangnya tadi kan dari atas Pak. Sebenarnya dari atas atau dari bawah sih yang disaranin Pak? Kalau itu kita biasanya tergantung desainnya, karena tergantung mau dibuang ke, karena pasti dinding itu nggak mungkin utuh semua kan slabnya, jadi pasti ada potongan. Itu mau dibuang ke bawah atau buang ke atas, atau biasanya sih kalau klien bisa mereka mintanya ambil as tengah, jadi dari tengah kita pasang, buang kanan kiri atas bawah gitu. Jadi ini Bapak Ibu yang mau mengetahui lagi mengenai informasi mengenai POMI, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke dalam halaman katalog Pro, kemudian di situ tinggal diklik aja untuk POMI, dan di sini sudah ada untuk alamat kantornya, kemudian nomor teleponnya, kemudian di sini juga ada support, yaitu ada Pak Yapi di sini. Jadi ketika ada kebutuhan untuk produk POMI, Bapak Ibu tinggal klik namanya Pak Yapi, dan nanti di sini akan muncul untuk kontak personnya langsung. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk dioper-oper lagi sama operator. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung telepon atau kirim pesan langsung ke Pak Yapi seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Prisil, Bu Satin, Pak Yapi, dan Terima kasih Pak Yapi, Bu Satin, dan Terima Mbak kasih. Prisil. Ya, terima kasih Kembali infonya. juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan program-program katalog lainnya. Setiap hari Senin jam 2 siang itu ada Pro Talk, dan di setiap hari Rabu jam 2 siang itu ada Product of the Week. Seperti itu. tuh Go. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih.